Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wa ala hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu arwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa syekhina masyayikhina muallimina walidil huquq alaina wa jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina minna khususan ila hadratir ruhi muallif hadzal kitab Bulughul Maram al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani ila hadrati Muhammad Hamid al-Fiqhi min ulama'il azhari wa sunnah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Syekh Al-Hafidz Syihabuddin bin Syihabuddin Syekh Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani wa hadrati Husain Sulaiman An-Nuri wa hadrati Ali Abbas Al-Maliki wa sumasan arwahi walidina Sibaji Abdul Jamil wa hadrati walidati Baji Khadijah hadrati wa muassis hadzal kitab Romoki Haji Abdul Khadim wa sumasan hadrati Romoki hadrati Romoki Nasai Romoki Abdul Salam Romoki Abu Rustam Romoki Benyamin Maulana Romoki bagi Fauzinur bagi Ubaidul Sufyan Baja Muhammad Al-Hambah Ghiradan Fadl Sumau Sunara Jami Masyur Suyukhina Masyayikhina Biyadil Qaryatina Jempasir wa Sumau Sunara Hadrati Ahmad Mutamakin Hajjan Hadrati Baru Sumuhajjan ila Rahiba Muhammad Salam Muhajjab Abdullah Salam Hajjan Banafa Abdul Hajjan Bamaimun Zubair Sarang Yabdurrahim Sarang wa Jami Amatil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat wa farallahu qulubahum wa satara yubahum wa yu'li darajatin bil jannah wa jal jannata maswahum wa wawahum wa qad sallallahu asrahum wa nawara tariqahum wa matana bimadatihi wa ta'alina min barakatihim wa ulumihim wa du'aihim wa barakatihim wa mawladihim wa barakatihim wa amdir alaina wa istaqaramatihim wa sallallahu al-maghfirata wa rahmatah wal bajata wa surura fi kuburihim wa ja'alan wa fi zumratihim wa la takhir hadrati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos hadis Bulughul Maram, hadis nomor 695 dengan beserta kitab syarahnya Ibanatul Ahkam juz kali Shahifah 300 sedoso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah ja'a rajulun ilan nabi ja'a sampun rawuh sapa rajulun sapa wong lanang tanbiku ten khasiyae huwa Salamah bin Shakhr al-Bayadi. Rajul niku sinten nggih punika Salamah bin Shakhr al-Bayadi. Sahabat namine Salamah bin Shakhr al-Bayadi. Ila nabi mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqadir matur. Sapa rajul halaktu rusak sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala jawab sapa Rasulullah wa ma ahlaka wa ma utai apa iku ahlaka iku ngrusakake apa ma ahlaka iku ngrusakake apa ma ka ing sira ahlaka iku ngrusakake apa ma ka ing sira. Qala jawab sapa rajul waqatun jima sapa ingsun alam raati ngatasi bojo wadon ingsun fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. Faqala mongko njur ngendika sapa Kanjeng Nabi Rasulullah hal tajidu ana ta nemu sira
ma ing perkara tatiqu kang merdekake sapa sira raqabatan ing siji budak. Qala jawab Qala jawab sapa rajul yaiku Salamah bin Sokhr al-Bayadi, lamboten gadah Bu Kanjeng Nabi, lamboten Kanjeng Nabi. Lho lah kowe budak yang merdekake budak ora iso. Lho salamu wae yo. Wong poso-poso kok ya bojomu mau kumpuli barang iki. Wis rakus men ya bengi ana wektu bengi kok poso-poso kok sik kumpuli bojomu. Rusak Kanjeng Nabi kula niki posone rusak Bu Kanjeng Nabi. Rusak piye maksude? Ya niki anu Kanjeng Nabi, posoku tak batalke dhewe kok sebab aku ngumpuli karo garwa kula Kanjeng Nabi. Ning ngono ya. Apa jenenge ku kowe iso merdekake budak ta ora kowe? Mboten Kanjeng Nabi, mboten gadah napa-napa kula. Qala menjana qala ngendika sapa Rasulullah, hafal tastati'u anata kuasa sapa sira antasuma ing ento poso sapa sira tak ya awet depan tak banyak fiil yang diawali dengan tak. Di situ adalah mukhatab. Mukhatabnya adalah anta, dhamir anta. Sira itu sira anta. Maksudnya anta ya sahabat namanya Salamah bin Sokhr al-Bayadi. Anta sumangin to poso sapa sira syaraini ing dalem rembulan mutatabi'aini kang nuli-nuli. Lanjenan saged poso rembulan nuli mboten? Qala jawab sapa rajul la mboten saged Gusti an Kanjeng Nabi. Lah ra iso nek kon merdekake budak ra duwe duit, ra duwe bondo. Kon poso rong sasi ya mo. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi utawa tanglet sapa Kanjeng Nabi, fal tajidu ana nemu sapa sira ma ing perkara tutimu kang aweh mangan sapa sira miskinan sitina ing swidak apane miskinan wong miskin. Lah jenengan saged maring madang wong swidak miskin mboten? Mboten Kanjeng Nabi padha wae mboten saged pemene swidak miskin wong kula nggih ngeten iki kok. Qala jawab sapa rajul la mboten saged. Summa jalasa mongko gari-gari lungguh sapa Rasulullah. Gari-gari lungguh sapa Rasulullah. Fa utiya mongko diparingi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'araqin kelawan wadah fihi kang iku tetep ing dalam araq tamrun utawi tamar. Kanjeng Nabi diparingi wadah ning kono ana tamare. Wis iki kekno iki wong ora duwe apa-apa iki wae tamare iki wae kekno. Faqala mangko ngendika sapa Kanjeng Nabi tasaddaq sedekah sira biada kelawan iki tamar. Faqala mangko jer ngendika sapa rajul a'ala afqara mina a'ala afqara ana ta ing atase wong kang luwih fakir minna ana ta ing atase wong kang luwih fakir minna tinimbang ingsun. Lho ten wae tak paringi sing luwih fakir timbang aku Kanjeng Nabi. Fama baina la bataba la ataitaha ahlu baitin aqaili minna. Fama mongko suwi-wiji
bainala batala bataya ing dalam antarane tanah Hijaz lan Sauda bainala bataya ing dalam antarane tanah Hijaz lan Sauda ahlu baitin utawi ahlu bait utawa keluarga ahlu baitin utawa keluarga ahwaju kang luwih butuh ilaihi maring afqara minna minna tinimbang ingsun. Lah terus pripun Kanjeng Nabi kula ya sing paling termasuk keluargane apa jenenge iku Hijaz Sauda iku kula sing paling butuh Kanjeng Nabi. Kula ki butuh tamar niki kok keparinge tiyang pripun kula ya butuh dhewe. Fadhika mongko guyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta badat sehingga pertela apa anyabuhu apa untu apa pira-pira untune Kanjeng Nabi summa qala mongko kari-kari ngendika sapa Rasulullah idhab lunga sira wis kono lunga wis anu kanggo anakmu wae lah faat kena maan tamarmu tamar iki kena anakmu wae lah nek ngono lah jan wis kowe sing paling ora duwe lungguh negara kene iki idhab lunga sira faat mongko awe mangan sira faat mongko awe mangan tamar sira Fa'ati mongko awe mangan tamar sira ahlaka ing ahli sira rawa sampun riwayatake hadis sapa as-sab'atu sapa imam pitu berarti semua imam hadis walau tu telawal hadis iku li muslimin kedua imam muslim jadi temriki Salmah bin Shahr niki berarti tiyang ingkang batalke posone nalika Ramadan piyambake kumpul kali garwane nalika Ramadan kon merdekake budak boten mampu, kon poso kali wulan ya boten mampu, nuli-nuli kali boten mampu, kon maringi madang tiyang miskin jumlah swidak ya boten saged boten mampu, terus kon ngei tamar sing diparingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon maring dumateng putrane piyambak keluargane piyambak. Iki hadis termasuk hadis diriwayatkan oleh Imam 7. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kitab syarae man intahaka hurmatu shaumi bil jima'i faqad ahlaka nafsahu bil maksiati fanasibun ayufda nafsuhu ima bi'idki raqabatin li'anna man a'taqa raqabatan a'taqallahu lahu bi kulli udwin minha udwan minhu minar nari khatal farja bil farji wa imma bisawmi syahraini mutawaliyaini li'anna fi dzalika muqabilatun bijinsil janabati li'annahu lamma afsada yawman kana kaman afsada syahra kullahu li'annahu ka ibadatin wahidatin fakulifa bisyahraini ala sabilil mudha'afati zajran lahu
wa imma bil it'ami li'anna fihi muqabilatun kulla yaumin minas sittina bi it'ami miskinin fadi kafaratu man aftara amidan mukhtaran fi nahari ramadhana bijima'in. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah ini adalah hadis kafarat bagi orang yang membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan dengan jima kepada si istrinya. Pertama, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Karena orang yang memerdekakan budak, maka Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kepadanya setiap satu anggota, memerdekakan kepadanya diselamatkan dari api neraka. Nek mboten merdekake budak mboten saged, terus iki punika poso wulan kali wulan Ramadan, wulan poso 2 bulan secara berturut-turut. Karena di situ adalah orang yang merusak 1 hari pada bulan puasa Ramadan, maka sama halnya dia merusak 1 bulan penuh, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Karena sekali ibadah itu perbandingannya adalah dituntut 1 kali meninggalkan puasa Ramadan, perbandingannya adalah 2 bulan puasa. 1 bulan Ramadan berarti apa itu? Berarti maka di situ dituntut dengan 2 bulan puasa untuk mencegah daripada meninggalkan puasa Ramadan. Dilipat gandakan 1 hari berarti 2 bulan berpuasa. Nek niki boten saged 2 bulan berpuasa boten saged, setiap 1 bulan adalah 2 bulan. Setiap 1 hari yang ditinggalkan sama dengan perbandingannya adalah 2 bulan berpuasa 2 bulan berpuasa. Nek boten saged berarti maringi madang setiap hari 60 orang miskin. 60 orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum dalam apa itu syarah pada kitab syarah ini. Matut imu sittina miskinan, it'amu sittina miskinan. Yang dimaksud di situ adalah memberi makan 60 orang miskin adalah di situ ada penjelasan sebagai berikut ini. Qala Syafi'i wa Malikun likulli miskinin muddun min ghalibi kulil baladi ritlun wa sulusun araqiyun. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang dimaksud memberi makan ya jumlahnya 60 miskin adalah setiap 1 miskin itu ada 1 mud daripada 1 mud, ukuran 1 mud daripada negara yang bersangkutan. Di Indonesia berarti di Indonesia pakainya pakai beras. Ada di sini adalah pakai kekuatan negara yang bersangkutan. 60 orang miskin, setiap 1 miskin adalah 1 mud. Terus waqala Abu Hanifata al-wajibatu likulli miskinin ma yajibu fil fitri. Imam Abu Hanifah mengatakan yang diwajibkan adalah setiap 1 miskin adalah 1 miskin adalah 1 kewajiban seperti halnya zakat fitrah. Din binis wiswain min burin waswain syairin au tamrin au qimatin dalika, dengan yaitu setengah sok dari bur gandum, syair, tamar atau yang sejenis atau yang senilainya. Berarti setiap 1 miskin itu diberi 1
yaitu satu sok dari gandum atau syair atau tamar. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala Ahmadu likuli miskinin muddun min birrin aw nisfi sya'in min tamrin aw syairin. Menurut Imam Ahmad, setiap satu miskin ini adalah satu mud yang yaitu satu mud dari gandum atau tamar atau syair. Wal miskinu waladhi yamliku ma yakau mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an kana muhtajan ila asyratin wa laysa indahu ila sab'atan. Yang dimaksud kategori orang miskin adalah di sini adalah orang yang tidak memenuhi kecukupan dalam kebutuhan setiap hari-harinya. Seperti umpama dia butuh 10, yang dipunyai dia hanyalah 7, sedangkan dia kebutuhannya adalah 10. Di situ namanya kategori orang miskin. Maka di sini apa itu dalam hadis di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan terus kepada Salamah bin Sakhr al-Bayadi karena tidak mampu, maka semampunya di sini disuruh untuk memberikan makanan yaitu kepada keluarganya sendiri karena tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Wa ruyalan riwayat hadis an Aisyah sange Aisyah wa Ummi Salamah lan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Ana Nabi saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yusubihu iku manjing subuh sapa kanjeng Nabi iku junuban iku tiyang ingkang junub min jimain saking jima. Sumayak tasilu mongko keri-keri siram sapa kanjeng Nabi wa yasumulan poso sapa kanjeng Nabi. Tasilu keri-keri siram sapa kanjeng Nabi wa yasumulan poso sapa kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi hadza taiki iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim wa zadalan bai sapa Muslimun sapa Imam Muslim fi hadis Ummi Salamah tasang hadis Ummi Salamah wala yaqdi rupane hadis wala yaqdi khali orang ngadani sapa kanjeng Nabi wala yaqdi khali boten ngadani sapa kanjeng Nabi. Wa ana Aisyah lan saka Aisyah radhiyallahu anha ana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa Aisyah kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi man mata manute sapa wong iku mati sapa man wa alaihi lan iku wajib ing atas alaihi lan iku wajib ngatasi man mata siamun utai poso Ramadan soma mongko poso anu saking man sapa waline man soma mongko poso anu saking man sapa waline man muttafaqun alaihi ay hada utai iki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Dadi ngaten hadis nomor 696 nggih wonten kitab Bulughul Maram 696 wonten kitab Syarah Banatul Ahkam niki juz kali niki 238. Ngeten keterangane hadisipun ngeten. Bolehkah mandi junub setelah imsak? Boleh. Jadi dalam keadaan puasa Ramadan, dalam keadaan junub itu boleh. Umpama jenengan punya suami atau punya istri, kumpul jam 1, jam 2, jam 3 sebelum waktu imsak. Nah, setelah datangnya imsak, kemudian manjinglah, setelah itu masuklah waktu imsak, kemudian belum mandi junub, apakah batal atau tidak? Boten batal. Berarti umpamane siram junub, siram
mandi besar setelah waktu imsak itu boleh, tidak membatalkan puasa Ramadan. Seperti ini ya halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niki masuk waktu subuh dalam keadaan junub, dereng mandi, terusake posone. Ya berarti piyambake badhe ngoten niki ya berarti piyambake berarti posisinya ketika mandi besar setelah masuknya waktu subuh. Berarti mandiriin nembe sholat subuh, posone kita tetap poso, tetap sah. Kemudian al-mana al-ijmali dan kitab syara'i ahallallahu li ibadi al-akla wa syurba wal jima'a ila tulul fajri. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan kepada hamba-hambanya kita semua orang Islam makan dan minum jima sampai waktu fajar. Sampai terbitnya waktu fajar. Faqala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Wa ma'na hadza jawazul jima'i ila tulu'il fajri. Menurut ulama ini arti di situ adalah boleh jima atau berkumpul kepada suami atau istrinya sampai terbitnya waktu fajar. Wa min lawazimi dzalika ta'khirul ghusli ila ma bainal fajri fayusbihu wa huwa junubun summa yaqtasilu wa la yadurru dzalika bisyami. Sebagian dari kewajiban ada kewajiban ketika sudah kumpul kepada si istri atau suami adalah mengakhirkan mandi sampai setelah waktu fajar, sampailah masuknya waktu subuh dalam keadaan junub. Kanjeng Nabi dalam keadaan junub sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan dilanjutkan puasa Ramadannya, tidak ada masalah. Wa kada fa'alahu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawazi wa huwa ijma'un. Ini menunjukkan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mandi junub setelah waktu imsak itu boleh, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya setelah subuh baru mandi jinabah, baru sholat subuh. Ngoten nggih? Ini boleh. Wa ma warada min ba'dil ahadits ad-dalati ala aksi dzalika fa huwa mansukhun. Wa hadzal hadisu aqwa sanatan. Ada hadis beberapa hadis yang menunjukkan bahwa apa itu hal tersebut tidak boleh, maka hadis itu adalah hadis yang dinasakh. Hadis ini adalah hadis yang paling sanadnya paling kuat, yaitu hadis yang sumbernya dari Aisyah dan Ummi Salamah. Ini adalah hadis yang sumbernya paling kuat. Karena yusbihu yattali'u alaihi subuhu junuban min jima'i alihi la min ikhtilamin li'anna dalika min takhayyulat syaitani wa dalika mustahilun alal anbiya'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak mungkin dia diganggu dengan setan, dengan penggeri setan, dengan gangguan setan, nggak mungkin, karena hal tersebut adalah mustahil bagi seorang nabi diganggu oleh setan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub itu bukan karena diganggu oleh setan, tapi karena jima kepada si istrinya. Bukan karena la min ikhtilamin, tidak karena keluar mani dalam keadaan bermimpi, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang memang dia berkumpul kepada istrinya sendiri. Summa yaghtasilu wa yasumu dilalatun ala sihhati shaumi. Setelah waktu masuk subuh, Rasulullah kemudian mandi dan ia berpuasa, melanjutkan puasa Ramadan. Dilalatun ala sihhati shaumi, menunjukkan bolehnya
bolehnya puasa Ramadan di saat waktu subuh masih dalam keadaan junub, tidak membatalkan puasa Ramadan, tetap jalan puasa Ramadannya, tidak apa-apa, tetap jalan. Terus ibahatul wati zaujati fi lailatis shaumi ila tulu'il fajri. Fiqhul hadis, pemahaman hadis, boleh wati atau jima kepada istri di malam puasa Ramadan sampai batas waktu, yaitu waktu batas terbitnya waktu fajar. Sihhatu shaumi man asbaha junuban wa adamu qada'i dalikal yaumi, yaitu sahnya puasa bagi orang yang dalam keadaan subuh dalam keadaan junub. Hal tersebut tidak usah dikadani karena puasanya tetap sah. Jawazu takhiril husli minal janabati lis-shaimi ila ma baina tulu'il fajri wal afdalu at-ta'jilu bil husli qabla al-fajri. Boleh mengakhirkan mandi jinabat bagi orang puasa dalam keadaan junub sampai batas, yaitu setelah terbitnya waktu fajar. Namun yang paling utama adalah segera mandi sebelum fajar. Jadi mandi setelah waktu imsak itu boleh, namun semandi sebelum waktu imsak itu lebih utama. Tamriku ulama dan berhukum wal afdalu at-ta'jilu bil ghusli qabla al-fajri. Sebelum waktu fajar, maka disitulah yang paling diutamakan adalah segera mandi sebelum waktu fajar. Al-khaidu wa nufasa'u idan qat'a damu lailan summa tala al-fajra alaihima qabl ightisali sahha shaumuhuma. Seorang wanita yang haid dan nifas apabila sudah mampet pada malam itu, sudah mampet, kemudian masuklah waktu fajar sebelum mandi, maka dia sah untuk berniat melaksanakan puasa Ramadan. Berarti mampet bengi, mampet haid utawa nifas, tapi durung mandi, tapi langsung niat, jenengan langsung harus malam itu karena sudah tidak keluar darah haid dan nifas, langsung kamu berniat. Mandinya nanti setelah waktu imsak boleh, karena di situ kamu jenengan sudah berniat, meskipun masih dalam keadaan belum mandi, yaitu belum mandi suci karena haid atau nifas. Meskipun seperti itu, mandinya nanti dijatuhkan setelah waktu subuh, itu juga sah, boleh. Tapi lebih utama ketika mampet langsung malam itu, lebih utama malam itu yaitu mandi bersuci. Imtina'ul ikhtilami 'alal anbiya'i li'anna Allah qad ashamahum minasyaitani. Tidak mungkin seorang para nabi itu adalah dia bermimpi digoda oleh setan kemudian mengeluarkan air sperma, karena di situ adalah yang menjadi ciri khas para nabi adalah dijaga dari gangguan setan. Al-ihtijaju bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ala umumil hukmi li anna a'malahu aqli tasyri'i wal khususiyatu la tasbutu illa bidalilin. Hadis ini menunjukkan yaitu umumnya hukum yang diberlakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat-umatnya, kita semua umat Rasulullah, untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan pada Rasul itu hanyalah khusus pada Rasul, tidak ada kekhususan bagi seorang umat Rasul kecuali ada dalil tertentu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub, malamnya sudah berniat berpuasa, maka puasa Ramadannya tetap sah. Amin Allahumma amin. Terus hadis niki
Hadis saking Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing tiyang ingkang mati, siapa yang meninggal dunia, dia punya kewajiban puasa Ramadan, maka walinya wajib mengqadha atas kekurangan dalam puasanya itu, puasa yang belum dilakukan. Al-mayyitu yang qati'u iki kitab syarah al-ma'na al-ijmali. Al-mayyitu yang qati'u amalu bil maut wa dzalika lintihai taklifi anhu. Walakin fadlullah ta'ala 'alal ibadi azimun. Faqadara lil mayyiti intifa'uhu bi amal hayy fi ba'dil akhwali jawazan wa ihsanan wa taqarruman. Seorang yang meninggal dunia, maka amalnya itu akan terputus semua amalnya. Karena dia sudah tidak dituntut lagi untuk beramal di dunia karena sudah meninggal. Tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini sangat besar. Di antaranya adalah seorang mayit dapat mengambil manfaat amal seorang yang hidup. Ya, anaknya orang yang soleh, orang yang mayit adalah orang yang ahli jariyah, ini tetap pahalanya tetap mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Maka pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan amal jariyah, sedekah jariyah, meninggalkan kebaikan, kedermawanan, kemuliaan, ini tetap bisa dimanfaatkan pahalanya oleh orang yang meninggal dunia di alam kubur. Famin dalika law nadarul mayyitu sauman wa mata qabla an yasuma fa sama an waliyuhu kana dalika mujian wa mubri'an lidzimmatihi. Sebagian dari kemuliaan Allah adalah apabila seorang mayit kemudian ia adalah apabila seorang mayit nadar berpuasa dan dia kemudian meninggal belum melaksanakan nadarnya, kemudian nadarnya itu dikerjakan oleh walinya, keluarganya walinya, maka hal tersebut adalah sudah menjadi cukup dan menjadi cukup untuk menggugurkan kewajiban orang mayit tersebut, karena kewajibannya dilakukan oleh seorang walinya. Bifadlihi wa kamali ra'fatihi bahwa bibadi ra'ufur rahimun wal aslu fi intifa'il mayit bibadati ghairihi masur'atan niyati fil haji bin nasi sabit. Dan di situ adalah kanugeraan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah hamba yang sangat punya belas kasih. Meskipun dia telah meninggal dunia, kewajibannya kemudian dikerjakan oleh ahlinya, oleh walinya atau ahlinya, maka hal tersebut sudah menjadi menggugurkan kewajiban kepada seorang yang mayit. Maka di sini wali soma anhu waliyu khairun bima'nal amri falyasum anhu waliyu. Maka apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang meninggalkan berpuasa Ramadan, maka walinya harus melaksanakan puasa atau mengqadari puasa daripada orang yang meninggalkan puasa tersebut. Wal waliul qaribu asobatan karena warisan. Wali yang dimaksud adalah wali yang paling dekat, di mana punya hak waris. Punya wali yang punya hak waris, disitulah yang paling punya kewajiban dalam mengqadari puasa Ramadan. Terus di sini pemahaman hadis qala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i fil jadidi asyamu alal mayyiti qala Ahmadu jawazu syami alal mayyiti mutlaqan, boleh melaksanakan puasa Ramadan kepada seorang mayit secara mutlak, putrane, garwane, sedereke,
nek memang bapaknya umpama tesih kecer poso Ramadane, maka putrane punya kewajiban untuk mengkandani puasa Ramadan. Garwane jenengan nggih ngoten umpami waya Ramadan tinggal beberapa hari meninggalkan Ramadan, si istri atau suami itu punya kewajiban untuk menggantikan mengkandani yaitu puasa suami atau istrinya. Niki puasa Ramadan nggih, nek puasa sunat boten usah dikandani karena sunat. Ini yang dibahas adalah Ramadan. Qala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i fil Jadidi. Nah niki Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i di dalam kitab di dalam Qaul Jadid, asyamu alal mayyiti adalah asyama alal mayyiti adalah kewajiban melaksanakan puasa kepada si mayit. Nggih, nek umpamane putrane kathah dibagi, oh si Ahmad 1 hari, si Aisyah 1 hari, si Fatimah 1 hari dan seterusnya. Kalau umpama orang tua meninggalkan puasa Ramadan, nggih berarti putrane semua punya kewajiban yang sama untuk mengkandani. Karena di sini adalah apa itu tidak hanya satu imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i di dalam kitab Qaul Jadid semuanya sama, yaitu seorang kerabat famili punya kewajiban yaitu mengkandani puasa apabila Ramadan belum dilakukan. Wa qala Ahmadu la ya, ini Imam Ahmad lain lagi ini. Wa qala Ahmadu la yusamu anhu ila nadr hamlat lil umum alladhi tadamanahul hadisu alal muqayyadi fil hadis bin Abbas. Menurut Imam Ahmad yang diwajibkan hanyalah puasa nadar saja. Ini menurut Imam Ahmad. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin afa aqdihi qala law kana 'ala ummika dainun akunta qadi anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu ayyuqadha. Ini ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya ini telah meninggal ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ibu kula pun tilar Kanjeng Nabi, meninggal Kanjeng Nabi. Napa kula gak ada kewajiban ngandani posone ibu kula Kanjeng Nabi? Nah, terus Kanjeng Nabi jawab, nek upamane sira diutang, sira iku wajib wajib bayar utang ta mboten? Nggih Kanjeng Nabi, ya ngono padha wae. Padha wae ibumu duwe utang, wujude utang poso Ramadan. Dhek durung nglampahi poso Ramadan, terus tinggal. Padha karo jenengan iku duwe utang sangka ibumu, jenengan punya kewajiban inggih punika nyaur utang. Yaitu utang ibadah poso Ramadan. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka urusan hubungan dengan Allah, utang dengan Allah yaitu wujudnya ibadah wajib dikandani, wajib dilaksanakan. Amin Allahumma amin. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri semuanya, bahwa kita semua ini menjadi anak yang solehah, solehah apabila punya kewajiban orang tua, ada kewajiban sholat atau kewajiban puasa yang pernah ditinggalkan, maka seorang anak punya kewajiban untuk mengkandani ibadah orang tua yang masih kurang. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk ngaji kita pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.